Hai semua, aku Anin dan pada video kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Selamat menonton. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akses control list. Nah, kan saya sudah menyiapkan satu topologi nih. Jadi topologinya itu seperti ini. Pertama kita buka untuk switch satunya. Di switch satu ini kita pergi ke CLI, terus kita pergi ke N, terus conf T, terus kita ke interface FA0/1, terus kita akan menerangkan ke router. Jadi switch port mode terang. Nah, habis itu kita exit, terus kita tambahkan VLAN 10, VLAN 20, sama VLAN 30. Terus kita akan masukkan interface-interface-nya ke VLAN-nya masing-masing. Pertama kita ke VLAN 10 dulu. Ini untuk optionnya saya tampilin dulu, preference. Ini centang, biar gampang. Nah, ini untuk VLAN 10, mereka itu lewatnya 02 sampai 3. Kita pakai interface range. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10. Terus yang ini dia pakainya FA4 sampai 5. Interface range FA40/4 sampai 5. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Nah, yang terakhir itu dia lewatnya 6 sampai 7. Interface range FA0/6 sampai 7. Switch port, mode akses, terus switch port, akses, VLAN 30. Nah, kalau udah kita bisa cek dengan perintah, kita exit dulu dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada VLAN 10 itu 2 dan 3, 24 dan 5, 36 dan 7. Terus kita ke router 1. Nah, di router 1 ini kita pergi ke bagian physical dulu, terus kita zoom. Nah, ini tuh ada bagian on off nih. Kita off-kan dulu. Terus kita cari NM1FATX, NM1FATX. Nah, ini dia ada di baris ke 1 2 3 4 di bagian modus. Kita geser ke sini. Ini kita taruh di sini. Nah, habis itu kita bisa nyalakan lagi. Ting. Terus kita ke bagian CLI-nya. Nah, ini dia sedang booting, kita tunggu sampai proses bootingnya itu selesai. Ini kita no, and conf T. Terus kita masuk ke interface FA 0/1, masukin IP address-nya 20.20.20.1, terus 255.255.255.0, no shutdown, terus exit. Terus interface FA 0/1 titik 10. Jadi ini tuh untuk sub interface-nya, yaitu yang menuju ke VLAN. Ini yang pertama itu untuk VLAN 10 dulu, jadi 0/1 titik 10. Habis itu di encapsulation .1q 10. Habis itu kita masukkan IP address 192.168.10.1. Ini 10.1, 255.0, terus no shutdown. Terus kita ke FA0/1.20 encapsulation .1q 20, terus IP add 192.168.20.1, 255.255.0, terus no shutdown, terus exit. Terus yang terakhir interface FA0/1.30 encapsulation .1q 30. Terus masukin IP address-nya 192.168.30.1, terus submit mas. Habis itu no shutdown. Terus kita akan pasang IP di PC-nya. Untuk IP PC 1 itu 10.2, terus IP PC 2 itu 10.3, PC 3 20.2,
PC 4 20.3, PC 5 30.2, dan PC 6 itu 30.3. Nah, ini untuk prosesnya itu saya agak cepetin. Nah, kalau udah kita ke router 2 yang ini. Terus kita zoom in. Nah, ini kita matiin dulu. Habis itu kita pasang ini di sini. Terus kita nyalain lagi. Habis itu kita ke CLI. Nah, ini tunggu dia lagi booting. Ini no. Terus n conf t. Terus kita masuk ke interface FA0/0. Masukin IP-nya 10.10.10.2, 255, 255, 255.0. Terus no shutdown. Terus exit. Terus masuk ke interface FA0/1. IP address 192.168.1.1, 255, 255, 255.0. No shutdown. Nah, di sini untuk PC yang di area kiri itu kan kita pakai static. Nah, sekarang kalau yang satunya itu saya akan pasang secara DHCP. Kita ke router 2 lagi. Ini kita exit dulu. Terus IP DHCP pool server. Habis itu kita ketikkan network 192.168.168. Salah terus. 168.1.0, 255, 255, 5.0. Terus default routernya itu 192.168.1.1. Terus DNS server itu kita pakai DNS-nya Google yang 888. Terus kita ke switch 2, switch yang ini, kita ke CLI, ini kita masuk ke N, terus conf t. Habis itu kita masuk ke interface FA0/1. Kita akan terangkan ke routernya switch port mode terang. Nah, di sini tuh kita harus memastikan bahwa semuanya itu hijau. Nah, ini tuh yang sebelah sini belum hijau. Itu berarti kita kan tadi sudah mengaktifkan yang no shutdown yang di sini. Berarti yang sebelah sini itu belum. Langsung saja kita ke interface FA0/0. Terus di sini kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.1, terus subnet mask. Habis itu no shutdown. Nah, ini sudah warna hijau. Jadi di sini sudah warna hijau semua. Kalian harus memastikan bahwa semuanya itu warna hijau. Terus kita buka untuk servernya. Kita akan lihat DHCP-nya yang didapat. Kita ke bagian desktop, terus IP configuration, klik DHCP. Nah, ini dia lagi request. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP DHCP. Kita ke server 2. Desktop IP DHCP. Dia juga sudah dapat. Terus server 3. Desktop IP DHCP. Nah, dia juga udah dapat IP DHCP. Selanjutnya kita akan konfigurasi Dynamic OS FP. Kita buka router 1. Kita exit. Terus router OSPF 1. Nah, di sini kita tambahkan untuk networknya 10.10.10.0. Terus kita tambahkan yang 000.255 area 0. Nah, kalau udah kita lanjutin. Yang ini itu 20.20.20.0. Terus 192.168.10.0. Terus 192.168.20.0. Oh ya, ini kurang titik di sebelah sini. Habis itu yang ini itu buat yang 30.0. Nah, kalau udah semua kita ke router 2. Di sini kita enter dulu. Di router 2 kita exit, terus router OSPF 1. Terus kita masukin netnya 10.10.0.000.255 area 0. Terus yang ini juga 192.168
titik 1 titik. Tuh. Terus 92 titik 168 titik 1 titik 0 000 255 area 0. Nah, habis itu kita bisa do show IP route. Nah, di sini udah ada yang O atau OSPF. Terus kita akan kirim paket dari PC 1 ke server 1. Kirim paket dari PC 1 ke server 1. Nah, kalau failed bisa ulangi lagi. PC 1, server 1. Nah, ini dia sudah successful. Terus kita akan membahas tentang ACL atau Access Control List. Jadi, ACL itu seperti firewall yang memiliki fungsi untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. ACL itu ada dua. Yang pertama itu standar, yang kedua itu extended. Jadi, nanti kita buat si VLAN 30 itu nggak bisa ping ke server. Yang bisa ping itu cuma 10 sama 20. Di sini kita ke router 2. Terus kita exit, terus access list. Terus tanda tanya. Nah, di sini itu ada tipe standar dan tipe extended. Karena kita mau pakai yang tipe standar, kita pilih angkanya itu 1 sampai 99. Jadi di sini saya pilih 1. Habis itu tanda tanya lagi. Nah, di sini juga ada 3 jenis, yaitu deny dan permit. Deny itu memblokir, sedangkan permit itu mengizinkan. Nah, karena kita mau memblokir, jadi kita pilih yang deny. Nah, di deny juga ada beberapa jenis, yaitu ABCD, ANY, dan host. Jadi ABCD itu hanya memblokir satu network. Nah, kalau ANY itu memblokir semuanya. Nah, kalau yang host itu memblokir satu PC saja dengan mengetikkan IP-nya. Nah, di sini saya pilih yang host, yaitu saya mau memblokir IP dari 192.168.30.0 atau network dari VLAN 3. Terus di sini tanda tanya lagi. Jadi ini ada kita disuruh untuk memasukkan wildcard-nya. Nah, ini kan wildcard-nya tadi 000.255. Terus kita enter. Terus do show access list. Nah, di sini udah ada 10 deny untuk 30.0. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in and out. Konfigurasi yang diizinkan. Kita ketikkan perintah access list 1 permit any. Nah, kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu blokir dan mengizinkan. Lalu kita akan mengkonfigurasi di action control list. Kita mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server 2. Misal PC 6 mau kirim paket ke server 2, nanti kan paketnya dikirim ke router 1 dulu. Lalu dari router 1 itu dikirim ke router 2. Di router 2 dia akan memilih di mana paketnya akan diblokir. Jadi di bagian sini, di bagian router 2 itu kita bisa memilih di mana paketnya itu diblokir. Apakah kita mau memblokirnya di 0/0 atau memblokirnya di 0/1. Nah, misal di sini saya akan memblokir di 0/1. Jadi nanti si VLAN 30 ini walaupun di sini sudah diblokir, dia tetap bisa berkomunikasi dengan router. Caranya itu kalian caranya kita bisa ke router 2 dulu. Terus kita masuk ke interface FA 0/1. Terus IP akses group 1 tanda tanya. Nah, di sini ada in sama out. Jadi in itu untuk menerima paket, sedangkan out itu untuk menerima paket. Nah, di sini karena kita mau menolak, jadi kita pilihnya out. Out. Terus kita akan kirim paket dari dari PC 6 ke server 2. PC 6 ke server 2. Maka dia hasilnya langsung failed. Terus kita ke PC 3, dari PC 3 ke server 2. Ini kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Nah, ini kalau dari PC 3 ke server 2 itu dia hasilnya successful. Karena yang diblokir itu cuma yang ada di wilayah VLAN 3 aja. Sedangkan PC 3 itu dia ada di wilayah VLAN 2. Nah, tadi kan kita outnya di sini, interface 0/1. Nah, sekarang kita akan coba outnya itu di 0/0. Kita ke router 2. Kita masih di interface 0/1. Terus kita hapus yang tadi, yang IP address group. Jadi cara hapusnya tinggal kasih kalimat kata no aja di depannya. Terus do show access list. Nah, ini walaupun masih ada, tapi kalau kita menghilangkan directionnya, nanti VLAN 30 bisa ping server. Kita ping dari PC 5 ke server 2. PC 5 ke server 2. Nah, ini hasilnya itu dia successful karena tadi itu udah dihapus untuk blokirannya. Kita kirim paket dari PC 5 ke router. Itu dia hasilnya successful. Kenapa? Karena dia itu memblokirnya di bagian sini, bukan di bagian sini. Jadi dia masih bisa berkomunikasi lewat sini. Kemudian kita akan konfigurasi di interface 0/0. Nah, nanti VLAN 30 itu nggak bisa ping ke router 2. Kita buka dulu router 2-nya. Terus ini kita exit.
Kita exit. Terus interface FA 0/0/0. Terus IP access group 1 in. Habis itu kita kirim paket dari VLAN 3 ke router. Kirim paket dari VLAN 3, misal ini dari PC 6 ke router, itu dia hasilnya langsung fail. Karena dia diblokir di 0/0. Nah, tadi kan kita konfigurasi di router 2, nggak di router 1. Itu tuh karena kita akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di router 2-nya akan memblokir. Nanti router 1 nggak bisa ping ke VLAN 30-nya. Kita ke router 2 lagi. Terus yang ini kita hapus dengan tulisan no di depannya. Habis itu kita ke router 1. Kita masuk ke interface FA 0/1/1.30. Terus IP access group 1 in. Dan konfigurasi yang ini, maka jika nanti router itu mau mengirim paket ke PC 5, itu hasilnya akan failed atau tidak berhasil. Nah, kita kembaliin lagi. Ini konfigurasinya kita batalkan pakai no. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, kita akan membuat PC 2 itu nggak bisa ping ke server. Nah, caranya kita ke router 2. Di sini. Terus ketikkan access list 1 deny. Terus masukkan IP dari PC 2. Nah, IP dari PC 2 itu 192.168.10.3. Terus do show access list. List. Nah, ini ada di nomor 30 untuk deny host yang server yang PC 2. Terus kita coba kirim paket dari PC 2 ke server. Ini PC 2 ke server 2 misal. Nah, ini dia itu hasilnya masih successful. Padahal konfigurasinya udah di deny. Nah, itu kita buka lagi router 2-nya. Itu karena kan ini kan bacanya dari atas ke bawah ya. Nah, kalau misalnya 10 itu nggak cocok karena ini konfigurasinya 10.3, sedangkan ini 10.0. Jadi meskipun tadi udah konfigurasi deny, tapi tetap nggak bisa karena di atasnya itu masih ada permit sama deny. Jadi kita harus membuat 30-nya itu ada di atas dengan mengubah angkanya. Jadi angka yang ini akan saya ubah menjadi angka yang lebih kecil agar dia itu berada di antara deny sama permit yang atas. Nah, caranya kita ke IP access list standar 1 no 30, terus ganti 11 deny host 192.168.10.3, terus do show access list. Nah, ini dia udah ada di tengah, udah naik. Terus kita coba kirim paket dari PC ke server 2, PC 2 ke server. Nah, ini kita kirimkan paketnya dari PC 2 ke server 2. Nah, dia itu akan langsung fail karena tadi udah di deny. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota.